saya Umi Salama, mahasiswi Manajemen Pendidikan 2020 pada kelas A dengan NIM 1103620073. Pada mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu, saya akan memaparkan materi mengenai Standar Nasional Pendidikan dan juga Manajemen Mutu Lulusan yang diampu oleh Bapak Dr. Mas Duki Ahmad MM. Sebelum memasuki materi yang pertama, berikut saya updatekan video terkait permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan. Sudah terlalu lama pendidikan di Indonesia terpuruk. Tapi apa sebenarnya penyebab terpuruknya pendidikan di negeri kita ini? Apa karena orang Indonesia yang tidak tahu akan pentingnya pendidikan? Atau karena si Joni yang suka malas-malasan? Maka dari itu kamu harus tahu. Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia masih saja terpuruk. Faktor yang pertama adalah karena wilayah negara Indonesia yang begitu luasnya yang menyebabkan setiap daerah terpencil sulit untuk mendapatkan akses pendidikan. Dibarengi dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Bahkan untuk berangkat ke sekolah, para pelajar di daerah-daerah terpencil harus menempuh jarak berkilo-kilometer. Faktor kedua adalah karena kurangnya pemahaman orang-orang Indonesia, khususnya di daerah-daerah tentang pentingnya pendidikan. Mereka menilai pendidikan sebagai suatu kegiatan yang hanya membuang waktu dan uang. Faktor ketiga adalah tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Meskipun pemerintah sudah menggembar-gemborkan program pemerataan pendidikan, tapi pada kenyataannya masih saja kesenjangan itu masih belum bisa diatasi. Banyak rakyat kecil yang nggak bisa sekolah. Jargon sekolah gratis itu, ngimpi, tetap aja harus pakai duit. Faktor yang keempat adalah malas. Ya, pelajar di Indonesia terkenal dengan kemalasannya. Meskipun tidak semua malas, tetapi memang mayoritas pelajar di Indonesia punya penyakit malas. Mereka tidak berpikir bahwa masa depan bangsa berada di tangan mereka. Masalah tak hanya datang karena satu penyebab saja. Begitu juga dengan buruknya pendidikan di negeri kita tercinta ini. Masih banyak faktor-faktor lainnya yang bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Setelah kita melihat permasalahan pendidikan di video sebelumnya, kali ini kita akan membahas Standar Nasional Pendidikan. Nah, Standar Nasional Pendidikan ini diatur oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005, di mana Standar Nasional Pendidikan ini merupakan kriteria yang dijadikan dasar untuk melakukan berbagai tindakan seperti perencanaan, organisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Nah, standarisasi ini dilakukan agar mutu pendidikan di Indonesia dapat terus ditingkatkan. Jadi kita akan membahas 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama yaitu standar isi. Nah, pada standar isi ini mencakup komponen materi dan juga tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan, di mana standar isi ini juga memuat beberapa hal. Yang pertama yaitu terkait kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang sekarang kita gunakan kurikulum 2013, serta kalender akademik. Yang kedua yaitu standar proses. Nah, standar proses ini berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing instansi atau penyelenggara pendidikan. Nah, pada setiap instansi pendidikan harus melakukan pembelajaran dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan juga partisipatif, atau mengikutsertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan. Untuk standar kompetensi lulusan ini berkaitan dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan atau suatu penyelenggara pendidikan, di mana setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang memadai sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian untuk yang keempat adalah standar pendidik dan juga tenaga pendidikan. Nah, standar pendidik maupun tenaga kependidikan ini harus memiliki kualifikasi akademik dan juga kompetensi yang sesuai agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Nah, tidak hanya kualifikasi akademik. Nah, seorang pendidik
juga harus menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, serta kompetensi sosial. Nah, untuk standar yang kelima adalah mengenai standar sarana dan prasarana. Nah, demi berlangsungnya proses pembelajaran di mana setiap instansi atau penyelenggara pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Tujuannya yaitu untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur, nyaman, dan juga nyaman. Dan yang keenam yaitu standar pengelolaan, di mana standar pengelolaan ini dibagi menjadi 3, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan juga standar pengelolaan oleh pemerintah pusat. Yang ketujuh yaitu mengenai standar pendidikan pembiayaan. Nah, standar pembiayaan dalam dunia pendidikan ini terdiri dari 3 komponen, yaitu biaya investasi. Yang termasuk dalam biaya investasi adalah penyediaan sarana dan juga prasarana. Kemudian yang kedua yaitu biaya personal. Yang dimaksud dengan biaya personal adalah biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh peserta didik agar dapat mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Dan untuk yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan, di mana standar penilaian ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan penilaian pada peserta didik. Nah, penilaian ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan, pemahaman peserta dan juga pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian mutu. Jadi mutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran baik buruk pada suatu benda, sedangkan menurut Supriyono pada tahun 2002 mutu adalah tingkat baik buruknya sesuatu. Jadi berdasarkan 2 pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mutu adalah sesuatu tingkat keunggulan atau ukuran yang relatif kebaikannya. Nah, yaitu mengenai pengertian lulusan. Jadi lulusan ini berasal dari kata bahasa Indonesia ya, yang awalnya lulus, kemudian berimbuhan an yang berarti sudah lulus dari ujian atau tamatan dari sekolah. Selanjutnya yaitu mengenai mutu lulusan. Nah, secara terminologi mutu lulusan ini merupakan sebuah komponen utama yang menjadi target. Nah, menurut Imagard pada tahun 1972 dirumuskan dalam bentuk kepentingan, yaitu yang pertama mengenai sinergi dengan rumusan tujuan, kepentingan pimpinan sekolah, eksekutif pendukung, dan juga petugas sekolah. Dan yang kedua yaitu mengenai sinergi dengan kepentingan rumusan pelanggan sekolah. Jadi dari 2 pengertian di atas dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mutu lulusan yaitu standar kualitas atau tingkatan baik buruknya tamatan atau lulusan dari instansi pendidikan atau penyelenggara pendidikan. Nah, pada bagian yang selanjutnya kita akan bahas mengenai butir-butir mutu lulusan. Dalam butiran ini terdapat 3 subkomponen. Untuk komponen yang pertama yaitu mengenai pengembangan karakter siswa, yang kedua yaitu mengenai kompetensi siswa, dan yang terakhir yaitu mengenai kepuasan pemangku kepentingan. Nah, untuk butir khusus sekolah dasar, menengah, dan juga menengah atas terdapat 4 komponen pengembangan karakter dan 6 butir kompetensi siswa serta 1 butir kepuasan pemangku kepentingan. Sedangkan untuk butir khusus atau SLB terdapat 4 butir pengembangan karakter siswa, 7 butir kompetensi siswa, dan juga tidak ada butir kepuasan pemangku kepentingan. Nah, dan yang terakhir yaitu untuk kekhususan atau di SMK terdapat 4 butir pengembangan karakter, 7 butir kompetensi siswa, dan juga 1 butir kepuasan pemangku kepentingan. Dalam melengkapi data mengenai komponen yang di atas, maka digunakan 4 teknik, yaitu yang pertama instrumen. Yang pertama yaitu observasi. Dalam observasi ini dilakukan dengan mencermati kondisi sesungguhnya sesuai dengan aspek yang diminta. Yang kedua yaitu dengan telaah dokumen, yaitu dengan mencermati sedikit mungkin data-data yang berada di sekolah untuk dapat memenuhi indikator yang tersedia. Selanjutnya yaitu teknik yang ketiga yaitu angket. Tujuannya untuk mengetahui tingkat keberagaman siswa yang berada di sekolah mengenai pelaksanaan. Nah, angket ini bisa bervariasi dan dikondisikan sesuai sekolah. Selanjutnya yaitu mengajukan wawancara. Nah, dalam wawancara ini mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan indikator tersebut. Selanjutnya yang ketujuh yaitu mengenai karakteristik mutu lulusan. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan yang berorientasi akademis. Nah, dimana tujuannya yaitu untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan mutu pendidikan yang dipersyaratkan
oleh tuntutan zaman. Nah, yang kedua yaitu mengenai peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada keterampilan atau non-akademis. Nah, pada keterampilan non-akademis ini dicakup oleh pendidikan yang mana berlandaskan luas, nyata, dan juga bermakna. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat indikator standar mutu lulusan. Nah, standar lulusan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu standar mutu kompetensi lulusan minimal sama dengan standar nasional pendidikan. Nah, hal ini dilakukan lembaga pendidikan atau penyelenggara pendidikan agar dapat terukur dan jelas targetnya. Yang kedua yaitu memiliki visi misi. Nah, visi misi yang jelas dijadikan sebagai acuan dan juga pedoman sebagai cita-cita lembaga atau sekolah atau penyelenggara pendidikan. Yang ketiga yaitu memiliki target kebijakan mutu sekolah dalam standar isi dan juga penilaian. Nah, hal ini dilakukan sebagai acuan dalam proses pendidikan ke depannya. Yang keempat yaitu memiliki tujuan pendidikan di setiap mata pelajarannya. Tujuannya yaitu agar siswa dan guru mampu memaksimalkan proses belajar mengajar yang berada di kelas. Yang kelima yaitu mendeskripsikan profil lulusan yang diharapkan dapat terwujud pada setiap mata pelajarannya. Dan yang terakhir, hendaknya setiap mata pelajaran berorientasi dan memberikan kontribusi mewujudkan pendidikan nasional yang bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab. Nah, dan yang terakhir ini berkaitan dengan strategi peningkatan mutu lulusan. Nah, meningkatkan mutu lulusan di suatu lembaga pendidikan atau di suatu instansi pendidikan bukanlah hal yang mudah, maka dibutuhkan strategi yang tepat untuk melaksanakannya. Nah, perlu diadakannya juga kajian dan juga perencanaan kegiatan di dalamnya. Ada strategi dalam meningkatkan mutu lulusan berkaitan dengan yang pertama yaitu peningkatan kepemimpinan kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, serta sasaran sekolah melalui program-program yang telah direncanakan agar dapat berjalan secara bertahap maupun berencana. Yang kedua yaitu peningkatan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan, terutama pada guru. Jadi guru ini kan merupakan jiwa dari sekolah. Yang ketiga yaitu peningkatan mutu pembelajaran. Nah, pada mutu pembelajaran ini dilihat dari mana bagaimana proses kegiatan belajar mengajarnya di kelas. Nah, seperti kita ketahui, pembelajaran yang baik ialah pembelajaran yang dipusatkan keaktifannya peserta didik. Nah, dan untuk selanjutnya yaitu mengenai strategi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan atau instansi pendidikan terkait pengelolaan fasilitas. Nah, jadi dalam pengelolaan fasilitas juga harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, fasilitas ini digunakan sebagai penunjang dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengenai peningkatan program ekstrakurikuler. Jadi kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan wadah yang disediakan oleh satuan pendidikan atau lembaga pendidikan yang dilakukan di luar kelas ataupun di luar jam mata pelajaran. Tujuannya untuk mengembangkan hobi, minat, serta potensi yang dimiliki oleh para peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di tanah air khususnya di Indonesia ini harus selalu dilakukan agar setiap wilayah memiliki standar yang sama. Nah, pemerintah telah merencanakan program standar nasional pendidikan yang dimana dijadikan dasar untuk melakukan berbagai tindakan seperti perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian, dan juga pengawasan. Standarisasi ini dilakukan agar mutu pendidikan di Indonesia dapat terus ditingkatkan. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yang pertama yaitu dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap dan juga merata di setiap daerahnya, kemudian memberikan bantuan beasiswa kepada peserta didik, menyediakan sekolah gratis bagi peserta didik yang tidak mampu, serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik khususnya guru, dan yang terakhir yaitu penanaman pendidikan karakter kepada siswa. Berikut ini merupakan sumber-sumber yang saya jadikan sebagai acuan dalam memperkaya materi pemaparan mengenai standar nasional pendidikan dan juga mutu lulusan. Sekian pemaparan dari saya mengenai standar nasional pendidikan serta manajemen mutu lulusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.